A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna, Allahumma anfa'na, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma kaffir anna sayyi'atina. Kita akan masuk di bab baru, yaitu bab asyarikah atau asyirkah. Ya. Bisa dinamakan syarikah, bisa dinamakan syirkah. Taib. Asyirkah atau asyarikah. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu perkongsian, perserikatan, ya, koperasi. Ya, tetapi koperasi itu banyak macamnya ya. Nanti setelah selesai bab ini kita singgung sedikit. Tetapi yang jelas kita tahu dulu bentuk yang akan kita pelajari ini. Definisi syarikah ya, definisi syarikah. Jadi asyarikah ya. Atau asyirkah. Takrifnya apa takrifnya? Ya, ini. Aqdun yathbutu bihi haqqun syai'un fi syai'aini li syakhsaini. Itu definisi syarikah ya. Jadi aqdun yasbutu bihi haqqun syai'un fi syai'aini li syakhsaini fa akthar. Ya. Aqdun yasbutu bihi haqqun syai'. Nah, ini kata kuncinya itu ada di kata-kata haqqun syai'. Syai'un. Nah, itu. Kata kuncinya ada di situ. Syai'un. Masdarnya syuyu'un. Baik, udah ditulis ya? Udah ditulis belum Noval? Ditulis Val. Antum enggak kelihatan tulisannya? Bagus tulisannya. Terlalu kecil ya? Antum pakai kacamata ya? Aqdun yasbutu bihi haqqun syai'un fi syai'aini li syakhsaini fa akthar. Taib. Sambil saya jelaskan contohnya, kemudian definisinya. Jadi contoh simpelnya gini. Jadi sebenarnya itu muamalat itu zaman sekarang itu nggak ada yang simpel ya. Mesti jelimet. Dalam artian mesti dia ini apa? Detailnya banyak sekali. Nah, tapi untuk sampai ke yang detail banyak itu kan kita harus tahu ringkesnya gimana sih gitu loh, konsep dasarnya ini. Nah itu. Ya, makanya kita belajar fikih itu, antum jangan berpikir gini. Kan di wakil itu kan nggak sesimpel itu. Iya, memang.
Tapi untuk tahu wakil itu harus tahu yang simpel. Karena informasi ataupun pemahaman itu tuh sebenarnya kumpulan yang simpel-simpel. Jadi kan ilmu itu ada dua namanya kalau di mantik itu ya. Ilmu doruri, ilmu yang simpel. Ilmu nadori, ilmu yang jelimet. Jelimet itu sebenarnya kumpulan dari simpel-simpel. Ya kan? Jadi kita tahu kalau 5 kali 5 25 itu karena aslinya kita tahu 1 tambah 1 tambah 1 atau 5 tambah 5 tambah 5 itu. Jadi sebenarnya konsep taksil itu sebenarnya mengajarkan yang simpel-simpel dulu. Nahwu, jurumiyah. Wah, jurumiyah ini kenapa nggak langsung alfiyah? Ya untuk itu simpel dulu. Jadi seperti itu. Jadi kalau hakikatnya seperti itu. Ya, maka syarikah itu definisinya aqdun yasbutu bihi haqqun syai'un fi isnaini fi syai'aini li sakhsaini. Akad ya yang dengan akad itu melahirkan hak syai'. Ya, artikan syai' itu kalau kita sinonimkan itu ghairu mutamayyiz atau ghairu mumayyaz, yang tidak bisa dibedakan. Tentu ini belum memahamkan ya, tetapi menerjemahkan. Nanti dengan contoh insyaallah. Hakun yasbutu bihi hakun syai'. Akad yang dengannya melahirkan hak kepemilikan. Hakun itu di sini kepemilikan yang tidak bisa ditamyiz, tidak bisa dibedakan. Ghairu mutamayyiz atau ghairu mumayyaz. Kepemilikan yang tidak bisa dibedakan. Jadi kepemilikan yang tidak bisa dibedakan ini lahir dari akad ini. Akad apa? Akad syarikah atau syirkah. Kongsi, perkongsian. Koperasi. Apa yang tidak bisa dibedakan? Kepemilikan apa? Kepemilikan dua barang atau lebih, kepunyaan dua orang atau lebih. Kepemilikannya nggak bisa dibedakan. Jadi itu apa? Itu konsep dasar koperasi itu mencampur kepemilikan. Nah itu. Jadi fikrah koperasi itu mencampur kepemilikan. Urunan modal sehingga modalnya banyak dicampur sehingga bisa berusaha sebuah usaha tertentu ya, karena kalau modal satu orang itu kurang kuat maka modal banyak orang. Nah, sehingga tercampurlah kepemilikan itu. Nah, konsep dasarnya itu sebenarnya. Maka saya katakan kata kuncinya hakun syai'. Jadi koperasi ini sudah ada ya, sejak zaman dulu itu sudah ada. Islam itu datang untuk mengaturnya agar tidak terjadi perkelahian, pertumpahan darah, hasad, iri, dengki, pengambilan harta secara zalim, karena bagaimanapun juga ini itu dunia, uang, ya, sangat rawan untuk terjadi yang namanya perkelahian, pembunuhan, dan turunan-turunannya. Maka diaturlah di dalam syariat regulasinya bagaimana, biar tidak terjadi keharaman ataupun kedzaliman ataupun penipuan, keghororan dan sebagainya. Maka dari itu sekarang kita kasih contoh yang simple. Zaki ya, saya kasih contoh yang lain sekarang. Zaki dan siapa? Hasan sama Noval. Zaki, ya, Hasan sama Zaki. Kenapa ini? Ya. Teman lama. Sekarang dia gak teman lagi. Kapan pisahan nanti? Ya, Zaki sama Hasan ya. Misal, Zaki sama Hasan ini kan teman lama. Pisah terus sekarang jadi teman lagi. San, ayo kita ngumpulkan uang untuk usaha. Misalkan Zaki ngumpulkan 100.000, Hasan ngumpulkan 100.000, ya.
Jadi 100 100. Mereka sepakat untuk beli dengan 100 ini stiker. Terus dijual di teman-teman di pondok. Lah, ketika Zaki dan Hasan ini mengumpulkan 100.000, kemudian 100.000 jadi satu dompet, kemudian dibelikan stiker, ya, terus dapat misalkan satu kresek besar stiker, jumlahnya banyak itu. Stiker ini kepemilikan siapa? Kepemilikan Zaki setengah, Hasan setengah, tapi ghairu mutamayyiz, nggak tahu yang setengah yang mana. Dan masing-masing boleh menjual. Loh gimana? Dia cuma punya setengah, masa bisa jual semua? Karena saling mengizinkan. Nah, kepemilikan yang tidak ditentukan itu namanya hakun syai' atau syuyu. Ini akan banyak lewat di bab fikih. Harus antum, nanti saya akan jelaskan lagi. Milkun syai'un, hakun syai'un ala jihati syuyu'i. Kata-kata syai' syuyu' ini itu artinya kepemilikan yang tidak tertentukan. Jadi Zaki dan Hasan di dalam stiker ini memang setengah persen, 50-50, ya kan? Memang, tetapi dalam keadaan syarikat ini kepemilikannya itu nyebar, tidak tertentukan. Walaupun sahamnya 50%, tapi Zaki boleh menjual semuanya dan Hasan boleh menjual semuanya, karena konsekuensi syarikat itu harus saling mengizinkan untuk menjual. Kalau memang dua orang ini ditugasi menjual, kecuali mungkin Hasan bendahara, Zaki sebagai penjual, maka yang menjual Zaki. Tapi Zaki juga boleh menjual semua, ya Ahnaf ya, Tatan As. Seperti itu. Lah, akad mengumpulkan 100.000, kemudian 100.000-nya jadi satu dompet, jadi 200.000 kan, kemudian dibelikan stiker, terus kepemilikannya itu tidak terbagi. Karena kalau stiker yang ini punya saya, ini itu nggak syarikat, itu apa bedanya, cuma titip belikan aja. Syarikat itu harus gabung, harus ada kepemilikan yang tidak tertamyiz, ya, ala jihati syuyu' tadi, hakun syai'. Lah, ini konsep dasar syarikat itu seperti itu, ya. Dan di sini dilihat ya, masing-masing harus ada, karena syarikat itu harus tidak boleh terbedakan, harta itu harus tercampur, maka syarikat itu harus pakai uang yang sama, rupiah, dolar, sesuatu yang nggak bisa dibedakan. Saya punya ayam 5, saya punya baju 5, kita campur, terus kita jual, antum yang jual, saya yang ini bagian online, pemasaran online, antum yang nanti di lapangan. Baju sama ayam bisa dibedakan, ketahuan, maka nggak bisa syarikat. Nah, nanti akan ada regulasinya di Syafi'i. Makanya kita lihat dulu konsep di Syafi'i. Karena syarikat itu ada 4 ya, ada syarikatul anan, ada syarikatul wujuh, ada syarikatul abdan, ada syarikatul mufawadhah. Syafi'i hanya membolehkan 1. Tapi mazhab lain ada yang membolehkan 2, ada yang membolehkan 3, bahkan ada yang membolehkan 4-4-nya. Walaupun yang mufawadhah ini lemah. Tapi nanti saya coba untuk cari referensi yang lain untuk kita tahu definisi yang lain. Tapi kita satu dulu, yang Syafi'iyah ini namanya syarikatul anan. Dan ini yang sah. Syafi'i di bab syarikat sempit. Ya. Contoh tadi, uang dibelikan barang itu syarikatul anan. Jadi masing-masing harus punya modal. Fahim tum ya? Syarikatul anan atau ainan. Pakai ain, nun. Alif nun. Lah, itu contoh syarikat antara Zaki dengan Hasan mengumpulkan uang 100.000, kemudian dibelikan stiker, kemudian kepemilikannya menjadi syai', dan masing-masing memiliki izin untuk bertasarruf, melakukan akad jual beli dengan stiker tadi, walaupun melebihi saham dia, karena ada izin.
Di masing-masing itu wakilnya temennya sebenarnya. Jadi Hasan dan Zaki ini statusnya pemilik dan wakil. Pemilik di sesuatu yang dia miliki dan wakil di sesuatu yang tidak miliki. Ya. Taib. Maka sekarang setelah kita sebutkan contoh, kita akan sebutkan seperti biasa arkan. Ya, arkan. Rukunnya apa saja rukun syarikat itu? Ada 5 ya. Ada 5. Al-asyarikan, 2 orang yang bergabung, yang bersama. Al-malani, 2 harta. Sama as-sighoh. Asyarikan, al-malan, as-sighoh. Berarti ada 5 kan? Asyarikan ada 2 orang. Maksudnya syarikan tuh boleh 3, boleh 4 sampai. Yang penting 2 ke atas. Namanya juga syarikah, kebersamaan ya, ketergabungan. Ya. Asyarikan, al-malan, as-sighoh. Asyarikan itu mungkin bisa dikatakan al-aqidan. Al-aqidan, 2 orang atau lebih yang melakukan akad. Baik. Sebelum kita masuk ke kitab ya. Lah, as-sighoh ini bagaimana as-sighoh ya, sebelum kami jelaskan ini karena banyak ini. As-sighoh itu inti dari sighoh itu masing-masing dari Hasan dan Zaki mengatakan ishtarakna. Kita berkongsi wa adzinna fit tasarruf. Dan lafadz sighoh ini boleh dengan bahasa apapun ya. Kita berserikat, zaman sekarang mungkin lebih detail lagi dengan tanda tangan, kesepakatan dan sebagainya. Lah, kesepakatan tanda tangan sighoh ini yang intinya adalah kita bersama dan saling mengizinkan dalam melakukan transaksi ini dilakukan setelah harta itu dicampur. Setelah harta itu dicampur. Setelah uang itu dicampur, atau setelah uang itu dibelikan stiker misalkan, biar tidak terjadi tamyiz. Karena prinsip syarikat itu tidak ada tamyiz, tidak bisa dibedakan ini hartamu, ini hartaku. Kalau masih bisa dibedakan, nggak sah, akadnya nggak sah. Jadi akadnya itu setelah barang nggak bisa dibedakan. Jadi Zaki, uang itu kan nggak bisa dibedakan juga uang kan, karena misalkan uang itu kan sama rupiah misalkan. Jadi setelah, kalau uang ya boleh setelah Zaki ngumpulkan 100, Hasan 100, ini uang di dompet ya, nggak satukan. Lah ada ya, ini uang kita ya, istarokna wa adzinna. Terus nanti Zaki beli stiker, boleh. Kalau uang boleh. Ya, jadi berserikat dengan modal uang boleh, seperti itu. Jadi dicampur uangnya, kemudian dibelikan stiker. Kalau tadi ada baju 5 dengan ayam 5 tadi, bagaimana caranya biar bisa syarikat? Ya saling memberikan setengahnya ke yang lain. Hilahnya, ayamnya dikasihkan, misalkan ayamnya 6 lah, jangan 5 ya. 3 dikasihkan ke ini, terus bajunya 6, 3. Jadi terjadi 3 baju, 3 ayam itu masing-masing, jadi tercampur. Bisa diakali, bisa. Dan mengakali di hal ini nggak ada masalah, bukan mengakali syariat. Ya, mengakali biar sah syarikatnya. Seperti itu. Baik, sudah ditulis ya.
Al-Aqidan, Al-Malan, As-Sighalah. Sekarang saya akan menyebutkan syartul malain. Ini yang paling penting dan disinilah ulama berbeda pendapat. Tapi kita mempelajari yang ada di kitab dulu. Syarat modal koperasi. Syarat modal koperasi. Ya, ini paling pokok, syartul malain. Ya. Syurutu al-malaini. Ini ada 4. Yang pertama, al-ittifaqu fil jinsi wasifah. Yang kedua, bentar, khaltul malain. Yang ketiga, ar-ribhu wal khusran. Ala qadril malain. Yang keempat, mithliyani. Nah, saya jelaskan, tulis dulu. Nggak ada yang punya kalkulator ya? Ada yang punya nggak? Nggak ada ya? Syirkah nggak punya kalkulator ya? Hah? Punya? Di mana? Ya, nggak apa-apa. Taib, tulis dulu ya. Tutupnya mana ya tutupnya? Mana? Oh ya. Taib itu ya. Al-ittifaq fil jinsi wasifah, khaltul malaini, ar-ribh wal khusran ala qadril malaini, mithliyani. Taib, tulis silahkan. Selanjutnya akan kita jelaskan. Kita jelaskan ya. Yang pertama, modal berkoperasi kayak Hasan dan Zaki tadi, itu harus ada kesamaan dalam jenis dan sifat. Jadi ini sempit ya. Jenis itu artinya uang sama dengan uang, baju dengan baju, beras dengan beras. Tidak cukup uang ya, tapi harus sifatnya sama. Rupiah, dolar, real. Jadi modalnya harus sama uangnya. Karena kalau tidak sama uangnya, nggak akan terjadi hakun syai, karena bisa dibedakan. Jadi syarikat ini jangan bisa dibedakan. Ya. Jangan bisa dibedakan, nggak boleh bisa dibedakan. Ya, nggak boleh bisa dibedakan. Khotot siapa nih? Tulis bismillah di atas tuh. Khotot siapa khotot? Ayo. Tulis, ini permanen, tulis bismillah.
Amar, tulis Mar, bismillah Mar, biar berkah. Nanti dihilangkan pakai minyak bisa kan? Nah, tulis bismillah Mar. Atasnya yang hitam. Ngawang. Jadi lihat sini ya. Jadi dua harta, dua modal al-malani, modal itu harus ittifaq fil jinsi wasifah. Ya, ittifaq fil jinsi wasifah. Ada kan isinya ya? Ittifaq fil jinsi wasifah. Seperti itu. Jadi itu harus diketahui. Yang kedua, khaltul malain. Ya, lihat sini. Nanti kalau kena ain nanti nggak bagus tulisannya. Ya. Harus dua modal 100.000 tadi harus dicampur. Bagaimana maksudnya dicampur? Ya cari dompet bersama, cari kotak bersama. Kalau jumlahnya banyak ya beli bunker. Kalau zaman sekarang bikin rekening, ya kan? Bikin rekening bersama, ya. Atau pakai rekening salah satu, tidak ada masalah kan? Rekening nggak ada tamis juga, tapi dikhususkan uangnya untuk ini, rekening dia kosongkan misalkan. Jadi intinya terjadi yang namanya percampuran, biar nggak ada tidak terbedakan. Lah, khaltul malain ini ikhwah harus diperhatikan. Ya, sip, udah cukup. Yang penting ada bismillahnya. Ya. Syukran. Khaltul malaini ini harus terjadi qabla aqdis syarikah. Sebelum akad. Nggak boleh setelah akad, harus sebelum. Syarat sah akad ini sudah dicampur modalnya. Ya. Jadi harus terjadi khaltul malain, khaltul mencampur dua modal tadi. Ya. Terus yang keempat, yang ketiga. Nah, yang ketiga itu sebenarnya keempat, afan saya salah mengurutkan, nggak ada masalah. Yang keempat dulu. Modal itu harus misliyaini. Nah, ini penting, ikhwah. Sekarang antum akan masuk sebuah istilah yang penting sekali. Ini jangan lupa ya. Istilah syae ini jangan lupa. Istilah syae ini, kok permanen sih? Ya. Lupa saya. Istilah syae jangan lupa. Ya. Istilah syae ini jangan lupa. Terus ada istilah lagi di bab ini, ya. Namanya adalah ya. Mithli, lawan katanya atau muqabilnya lah, mutaqawwim. Nah, ini dipegang kata-kata ini, istilah ini dihafalkan. Mithliyun. Mithli itu saya kasih dua definisi. Definisi di kitab-kitab dulu itu biasanya mengatakan mithli itu adalah ma yahsuruhu kailun awaznun, yang bisa ditakar atau bisa ditimbang. Ya, perhatikan ya. Ma yahsuruhu, yahsur pakai ha so ra hasrun. Misli itu ma yahsuruhu kailun awaznun. Ma yahsuruhu kailun awaznun.
yang bisa ditimbang atau ditakar. Tetapi lebih itu karena memang di masa itu ya, sesuatu yang bisa ditimbang atau bisa ditakar itu sesuatu yang sama, yang bisa dicampur dan tidak terbedakan. Kayak gandum, beras, minyak, susu, itu bisa ditimbang, bisa ditakar, dan kalau dicampur nggak bisa terbedakan, paham kan? Tapi semakin kesini adanya pabrik dan teknologi, banyak hal tidak ditimbang dan tidak ditakar, tapi bisa dicampur dan tidak terbedakan karena kecanggihan teknologi bisa membuat sesuatu yang persis. Paham nggak? Nah, maka definisi kedua ini itu sebenarnya diilhami dari makna definisi pertama. Apa itu? Ma tatasawa afraduhu. Nah itu. Ma tatasawa afraduhu. Sesuatu yang PCS. Nah, kalau kita beli gitu kan, berapa PCS ya? Yang setiap PCS-nya itu sama, bank-bank itu sama semua. Dicampur nggak akan terbedakan. Nah, boleh bersyarikat dalam makanan, dalam barang, karena sama semua. Baju tuh bisa bikin 1.000, 10.000, berapa ratus ribu dan sama semua. Nah, maka itu mithli. Ma tatasawa afradu, yang per PCS-nya itu sama. Dan ingat, nggak hanya sama dalam surah lo ya, sampai harganya pun sama. Itu namanya mithli. Yang kedua, muqabilnya. Yang berhadapan dengan misli itu apa? Yang sering dijadikan dengan sebagai lawan dari mithli itu apa? Mutaqawim. Mutaqawim itu apa? Ma takhtalif afroduhu fil qimah. Ingat, takhtalif afroduhu fil qimah. Bisa jadi sama-sama tanah, sama-sama 50 meter persegi, tapi harganya beda karena ini samping kali, ini samping sumur. Ini samping jalan, ini di dalam desa. Tanahnya sama, tapi bukan misli karena harganya beda. Bisa jadi HP persis harganya beda karena ini replika, ya ini KW, ini asli. Paham ya? Jadi mithli itu ma tatasawa afroduhu fi surati wal qimah. Mutaqawim ma takhtalif afroduhu fil qimati. Nah, ini definisi ini harus diingat. Kita dapat definisi baru ya hari ini ya, kata-kata penting. Hakun sya'i, suyu, milkun sya'i, kemudian mithliyun dan mutaqawim. Jadi mithli ma yahsuruhu kailun awaznun atau ma tatasawa afroduhu fi surati wal qimah. Kalau mutaqawim ma takhtalif afroduhu fil qimah, walaupun sama fi surah. Baik. Setelah kita tahu dua definisi ini, kita masuk ke bab syarikah. Modal syarikah itu harus misli, yang sama, karena hanya mislilah yang bisa dicampur terus tidak terbedakan. Maka kalau antum punya sapi, terus Zaki punya sapi 1, Hasan punya kambing 5, terus ingin bersyarikat, jual dulu. Syarikatnya dalam bentuk uang, jangan bentuk kambing. Paham? Seperti itu. Karena inti syarikat adalah mithli. Kenapa harus mithli? Karena keadilan itu terjadi ketika modalnya mithli. Pembagian untungnya mudah, jelas. Persentasenya jelas. Dan seterusnya. Paham ya? Jadi syarikat itu harus mithli modalnya. Sampai sini jelas? Ada yang ditanyakan?
sebelum kita masuk ke syarat yang keempat? Bisa ditanyakan? Oke. Jadi sudah jelas ya secara umum ya. Syarat dari syartul malaini an yakuna mithliyani, an yakuna al malani misliyaini, an yakuna al malani mithliyaini laisa mutaqawwimaini. Paham ya definisi mithli mutakawim ya? Ya, latan as ya. Manyan as latan as ya. Manyan as latan as. Ya. Man alfadzul umum, man. Ya. Baik. Lah sekarang yang keempat ini penting, ini yang keempat nih. An yakuna ribhu wal husron ala qadril malain. Namanya syarikat itu nggak mungkin untung terus. Namanya usaha itu nggak mungkin untung. Maka sekarang banyak lembaga keuangan itu pengennya untung, makanya mereka riba. Karena riba itu mesti untung. Tapi dia menghisap darah orang. Dia mengambil keuntungan dari menghutangi orang. Dan menghutangi itu bukan sebuah usaha. Makanya dinamakan lintah darat, meras, rentenir, nama-nama yang jelek. Karena dia itu dari secara uruf itu sudah jelek, mengambil untung dari utang, ngutangi, lebihi, itu nggak usaha itu. Ya. Maka bisa ya akad-akad ya. Yang membedakan prinsip akad Islam di produk-produk akad kontemporer itu biasanya titik beratnya tuh mengandung riba atau enggak, karena biasanya selalu dibungkus dengan sedemikian rumit, tapi nanti ada ribanya enggak gitu. Kalau enggak ada ribanya halal, ada ribanya haram ya. Jadi kemarin saya baru download buku ya, Dalilul Muamalat Al-Mu'asirah. Bukunya tipis ya, 100 halaman saja, membahas tentang kaedah menghukumi produk-produk akad kontemporer. Baru saya baca karena istilah-istilahnya baru semuanya. Ya. Bisa di-download di Telegram. Saya upload di Telegram. Itu yang mengarang kumpulan ulama Darul Ifta Yordan. Jadi kayak MUI-nya Yordan. Dan MUI Yordan itu termasuk MUI yang berpegang teguh dengan mazhab arba'ah. Bagus sekali. Darul Ifta Al-Urduniyah Yordan. Itu bagus sekali. Nanti kalau pas boleh pakai HP, masuk Telegram, download, saya upload di Telegram. Ya. Itu bagus, tapi bahasanya memang butuh kamus khusus atau butuh kamus istilah karena bahasa kontemporer ya. Jadi namanya usaha itu mesti ada untung rugi, dan itu justru ciri khasnya usaha itu ya. Kalau mesti untung itu dicurigai, ini jangan-jangan riba, ini jangan-jangan lintah darat, ini rentenir, ini kalau mesti untung itu ya. Kayak apa namanya, banyak itu meme di medsos itu, pemuda sekarang sudah mulai ini sejak muncul kakek yang ada petirnya, Zeus itu loh ya. Iklannya kan mesti untung. Nah, itu udah gak betul. Ada usaha mesti untung, dijamin gacor. Itu mesti nggak bener. Kalau ada usaha mesti, itu justru malah dicurigai, karena nggak ada orang yang semua ya, orang yang pengen rugi itu nggak ada. Yang normal tuh pengen untung
tapi juga jangan-jangan rugi. Lah itu normal. Usaha itu kayak gitu. Dan disitulah kenapa usaha seperti itu ya. Disitulah hikmahnya agama. Disitulah dalam usaha pun sisi keagamaan itu tetap terbina. Tawakal, kesungguhan, kejujuran. Ya. Kalau mesti untung, tidak ada tawakal, nanti orang jadi ingat lupa Tuhan semua. Ya kan? Jadi ini. Jadi syarat akad syarikah masing-masing pelaksana atau akidan tadi, Zaki dan Hasan, harus rela dengan untung rugi sesuai modal yang dia tanamkan. Jadi ar-ribhu wal khusran ala qadril malain. Tadi kan contohnya kan 100 ribu. Itu kan mudah ya, 50%. Itu sahal. Kita sekarang pakai contoh yang sahal juga, tetapi lebih bisa dijadikan kaidah. Anggap saja Zaki ini modalnya 100 ribu. Ya. Zaki ini 100 ribu. Hasan 200 ribu. Ya. Berarti saham Zaki ini kan berapa persen? Sepertiga kan? Kan totalnya kan 300 kan? Berarti sahamnya Zaki ini sepertiga. Hasan 2/3. Seandainya nanti terjadi keuntungan dari modal 300 jual beli stiker tadi, itu terjual setelah 1 bulan menjadi 600 ribu, menjadi 6 juta lah ya, menjadi 6.300.000. Untungnya berarti berapa? 6 juta. Maka untungnya Zaki berapa? Sepertiganya 6 juta berapa? 2 juta. Untungnya Hasan 4 juta. Jadi ar-ribhu ala qadril malain. Paham ya? Sekarang kalau rugi, misalkan dari 300 ribu berubah jadi uangnya itu 120 ribu, rugi ya. Terus pengen selesaiin udahan aja, nggak cocok. Ana gairu mutobik, gairu munasib, maka ya sudah kita pisahan aja yuk. Lah, totalnya kan 120 ribu. Ternyata stikernya ketika di total 120 ribu atau uangnya 120 ribu, yang lain dibagikan ke teman-teman. Yang terjual 120 ribu. Itu bagaimana baginya? Sepertiga 120 ribu berapa? Hah? Ya udah, berarti Zaki dapat 40 ribu. 2/3-nya? Nah, Hasan dapat 80. Paham ya? Jadi ar-ribhu wal khusran ala qadril malain. Rugi dan untung itu sesuai dengan modal dia. Lah, ini gambaran umum syarikatul anan. Syarikat yang dibolehkan oleh Syafi'iyah. Ada syarikat itu namanya syarikat badan atau syarikat wajah. Banyak sekarang syarikat wajah. Tahu endorse itu? Itu syarikat wajah. Tergantung ya skema akadnya. Skemanya gini misalkan, skemanya. Misal, saya ini punya modal, tapi betul-betul saya ini enggak tahu pasaran. Ya. Sementara sekarang untuk memasarkan itu cukup dengan bikin konten 30 detik, 1 menit. Orang yang punya follower banyak itu sudah jual. Dan itu dia enggak capek. Betul, dia punya wajah yang sangat mahal. Punya value ya namanya ya, yaitu nilai yang mahal dengan ketenaran dia. Itu namanya syarikatul wujuh. Ya, mazhab yang lain membolehkan ya. Syafi'i saja nggak membolehkan. Tapi Syafi'i boleh dengan cara ijarah sebenarnya. Dengan cara menyewa. Berapa sih satu kali iklan? 1 juta. Yaitu sah, ijarah namanya.
Tapi kalau dengan skema syarikat ini untungnya si pengendorse-nya lebih besar. Jadi saya misalkan punya modal 10 juta untuk jualan misalkan abon santri ya. Ini betulan ini, nyata ini. Ya. Seperti itu. Saya bilang ke si pengendorse nih, punya TikTok misalkan. Siapa nih yang punya TikTok di sini? TikTokers siapa di sini? Hah? Siapa? Hamzah. Ya. Ya. Bukan TikTokers joget-joget. Ini TikToker dalam artian aktif di TikTok dia. Mana Hamzah? Oh ya. Misalkan Hamzah ya. Hamzah TikToker gitu kan. Dia udah ini sekali, dia followernya banyak sekali. Terus saya bilang gini, Hamzah, ini iklankan ini ya, abon saya. Nanti tak kasih upah. Saya nggak mau kalau pakai upah. Ya. Tapi kita kongsian bareng. Nanti kita sepakati untungnya persenan. Jadi dia itu kayak padahal saya modal kan 10 juta. Dia modalnya apa? Wajah dia. Wajah ini maksudnya adalah popularitas dia. Jadi popularitas itu sebagai modal. Berbeda di akad sewa. Tenaga. Kelihatannya sama tapi beda. Kalau ini pembagiannya persen. Kalau sewa pembagiannya itu dengan upah yang jelas di awal. Itu sah. Syafi'i juga sah, semua sah, nggak ada khilaf. Tapi boleh nggak berserikat dengan wajah? Bukan sewa loh, berserikat. Dalam artian, ya sudah, nanti seperempat dari keuntungan itu punya Hamzah. Jadi dia nggak mau ngiklankan dengan upah, dia maunya dengan serikat. Ya, maka dia akan lebih semangat ya kan? Karena kalau seperempatnya itu dari untung yang banyak, seperempatnya besar banget itu. Kalau upah bisa jadi udah tahu upahnya, ya kan? Nah, ini di Syafi'i nggak boleh. Serikat wajah ini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak mithli, gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Di madzhab yang lain ada yang membolehkan, dan ini khilafnya bukan khilaf qot'i yang usuluddin ya. Ini nanti silahkan dibaca ketentuan ulama yang membolehkan serikat wajah. Karena gini, salah satu prosedur kita mengamalkan mazhab lain itu harus tahu ketentuannya. Jadi kebanyakan orang awam zaman sekarang, kita kan santri ya, kita harus belajar. Tidak boleh malas membuka buku atau membaca, mencari informasi. Hanafi misalkan Maliki membolehkan serikat wajah, udah langsung diamalkan. Bukan gitu caranya. Maliki membolehkan. Syarat Maliki ketika melakukan itu apa? Kayak gitu loh. Jadi ketika kita ingin mengamalkan mazhab lain, minimal adhaful iman, selemah iman kita itu membaca regulasi di mazhab tersebut. Karena bisa jadi ada ketentuan lain yang diperuntukkan yang tidak ada di mazhab kita yang tidak membolehkan gitu loh. Paham ya? Nah, maka nggak apa-apa antum mulai membuka untuk bacaan sakofah fiqh muqarin kayak fiqhul Islam wa adilatuhu, itu mudah ya, banyak tapi sistematis. Atau membaca al-fiqhu ala madhahibil arba'ah punya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Boleh nggak ada untuk sebagai wawasan. Taib. Itu serikat wajah namanya. Jadi nanti keuntungan abon itu dibagi seperempatnya untuk Hamzah karena dia modal wajah. Jadi di situ kalau di Syafi'iyah nggak sah karena nggak ada al-malani, malun wa wajhun. Ya, seperti itu. Jadi saya jualkan, nanti untungnya dibagi dua. Itu sering kan? Itu sebenarnya skemanya serikat. Kalau itu skema ijaroh ya, jasa menjualkan, itu nggak sah karena jasa itu harus
ajrun ma'lum di awal. Soal pembayaran di akhir boleh, gak ada masalah. Tapi saya tak kasih kamu 10.000 jualkan, itu sah. Tapi untungnya kita bagi 2. Ini gak sah kalau sewa menyewa. Gak boleh. Itu majhul. Sama saja gak ditentukan harganya. Kayak mau beli barang tapi gak ditentukan harganya. Karena ini yang dijual barang juga, tapi manfaat, bukan ain, tapi manfaat. Ya, itu syarikat wujuh. Dan itu tidak sah kalau Syafi'iyah. Di Bajuri ada nggak di Muqaddimah? Coba dibuka. Kayak seingat saya ada, tapi sangat singkat sekali. Coba dibuka ya. Nah, contoh yang lain gini. Contoh yang lain. Syarikatul abdan namanya, abdan. Misal, tukang angkat barang di pasar itu. Biasanya kan kalau kita ke pasar kan ada pegawai-pegawai yang biasanya ngangkatin beras, ngangkatin ini untuk ke penjual. Lah, mereka membuat sebuah persatuan. Kita sepakat keuntungan kita di hari itu kita kumpulkan semua, kita bagi rata. Jadi modalnya apa? Mereka berserikat dalam badan mereka. Dan badan ini nggak jelas, ada yang ngangkatnya banyak, ada yang sedikit. Tapi mereka melakukan itu mungkin dengan niat biar bersama-sama, saling rata. Tapi nggak boleh, karena ada ketidaksamaan badan itu. Ada nggak di Muqaddimah? Ada ya? Coba kasih saya bukunya, tak carikan sini. Ya, itu gambaran umum syarikat ikhwah ya. Sebelum kita masuk ke kitab ya. Nah, ini ada kan? Saya bacakan ya, semoga jelas definisinya. Kalau nggak jelas nanti kita baca yang kitab yang lain. Naam. Wal murad minasyarikah fi hadzal kitab, yakni. Didengarkan ya. Asyarikatu as-sahihatu wa hiya syarikatul ainan alal ashhar. Syarikatul ainan akhdhan min ainanid dabah almani'i laha minal harakah liman ikullin minasyarikaini minat tasarrufi bighairi maslahatin wa yajuzu fathuha anan akhdhan min ananis sama'i wa huwa ma dhahara minha lidhuhuriha ala ghairiha min baqiyatil anwa'il batilah. Jadi dinamakan syarikat inan seperti inanudabah. Inanudabah itu apa ya? Almani'i laha minal harakah, yang menghalangi dabah itu untuk bergerak. Tali yang ditalikan ke cagak. Sapi itu kan biasanya ada, antum pernah lihat sapi kan? Kalau di desa, bukan di padang pasir, bukan di padang rumput. Sapi kalau di PP atau dijemur, itu biasanya ditalikan ke apa? Kayu lah. Tali itu yang ditalikan tuh, mungkin itu inanidabah. Kenapa dinamakan inan? Karena masing-masing Zaki dan Hasan dilarang untuk mentasarufkan stiker kecuali yang menguntungkan. Nggak boleh setelah kita bersyarikat Hasan dan ini tuh stikernya dibagikan gratis, dibuat tempel mainan di tembok, nggak boleh. Sebagaimana hewan dilarang untuk bergerak lebih jauh dengan taliannya, Hasan dan ini nggak boleh bertasaruf selain maslahat yang menguntungkan. Itu kalau namanya inan. Kalau namanya anan, itu artinya jelas. Inan artinya tali penghalang. Kalau anan artinya jelas. Kenapa? Karena syarikat ini yang paling jelas daripada 3 syarikat yang lain dalam sisi sahnya, itu disepakati semua ulama.
dhahirun fi sihhati. Nah itu. Jadi dinamakan anan li'annahu dhahirun fi sihhati. Semua mengesahkan ini, muttafaq alaih ini. Tapi yang lain mukhtalafi. Baik. Apa itu yang selain ini? Syarikatul abdan. Ini yang pertama. Definisinya ya bisa ditulis. Kalau dengar, kalau nanti nggak sempat nulis, ditulis setelah pelajaran. An yashtarika isnani bi badanihima. Nah itu tadi. Serikat pengangkut barang tadi. Modalnya badan. Untungnya dibagi rata atau sesuai kesepakatan. Enggak boleh. An yashtarika isnani bi badanihima liyakuna bainahuma kasbuhuma mutasawiyan au mutafadilan ma'ittifaqil hirfah, dengan kesamaan gawean. Ya. Seperti contoh misalkan ya, ini KTI juga mengadakan acara misalkan KTI. Tapi bukan itu, saya katakan bukan itu batil, karena itu akadnya wakalah itu. Pondok mewakilkan santri untuk menjualkan. Enggak. Seandainya itu dijadikan syarikat badan, antum misalkan Minggu wirausaha, hari Jumat semuanya dibelikan Indomie, minyak, gula, disuruh untuk jual. Paham? Atau antum mengumpulkan uang, terus uang itu dibagi. Ya, antum mengumpulkan uang, terus uang itu dibelikan barang, terus barang itu dibagi rata. Terus Jumat itu semuanya harus jualan. Nanti untungnya dibagi rata. Paham ya? Untungnya dibagi rata. Kalau itu boleh gitu. Itu boleh. Tergantung modal. Gini. Jumat itu antum beli barang, terserah antum. Terus antum jualan di Jumat itu, untungnya dibagi rata. Paham ya? Jadi semuanya pada jualan. Ada yang jualannya sregep, ada yang jualannya males-males, tapi untung bagi rata. Itu syarikatul badan namanya. Modal kita badan kita. Tapi kalau kita ngumpulkan uang 100 ribu, terus dikumpulkan bareng, terus dibelikan, itu syarikatul anan, itu boleh. Bisa dicoba itu. Skill. Ya. Setahun aja, setahun mengumpulkan 100 ribu. Nanti setiap hari Jumat apa itu minta izin, dikonsep sedemikian rupa, dibelikan barang, masing-masing harus jualan. Setiap kelompok misalkan bertiga atau berempat jualan. Kalau nggak berani satu orang, nanti keuntungannya jadikan kas kelas. Keren nggak itu? Keren. Ya. Atau keuntungannya nanti dibagi rata, karena sahamnya kan rata kan, 100-100. Bisa jadi malah antum kayak gitu, seandainya jadi dari kelas 1 ya, keluar sudah punya modal untuk sekolah. Apalagi di STI ini dibolehkan kayak gitu loh. Kalau saya di Gontor nggak boleh, jualan nggak boleh, dikeluarkan. Nggak boleh jualan di sana. Di sana itu ekonomi proteksi, karena jadi kita harus belanja di pondok, harus yang jual harus pondok. Karena kita ya pertama ya karena santrinya banyak, akan terjadi sebuah kecarut marutan. Dan kalau kita jual beli di orang kampung di Gontor dikeluarkan, harus beli di pondok. Kita punya logo itu Anda belanja, Anda beramal. Karena kita membantu pondok, membantu dakwah dan sebagainya. Maka kita harus belanja di pondok. Tapi pondok menyediakan semuanya. Semuanya ada. Ya, dari toko sampai pabrik ada semua. Ya. Jadi intinya tadi itu bisa antum praktekkan syarikat tuh, bagus tuh. Sekali saja ngumpulkan uang 100 ribu, terus jadikan Ustadz Daris atau siapa, ya jangan saya nggak mau pusing, ya. Sebagai musyrif artinya biar tidak kelahi, ada akad yang jelas, betul-betul profesional ya, ditulis, ada saksinya, jadi saksinya nggak apa-apa, ya. Ya.
saksi akadnya, terus nanti sebulan sekali, sebulan 2 kali itu antum Jumat itu ada izin untuk jualan. Jadi uang itu terkumpul 3.900.000 kan, jualan. Mau dibelikan apa, nanti dibagi berapa kelompok, keluar. Jadi kayak Jumat keluar, tapi jualan. Iya. Itu kalau antum dari tahun 1 ya. Dan Allah takdirkan untung, itu antum keluar tuh sudah punya uang banyak itu. Jadi antum alumni sudah bisa untuk daftar, beli HP, untuk tidak ada masalah loh. Bagus itu. Ya. Jadi, tapi mungkin ini sekarang ide antum bisa ke adik kelas itu. Silahkan sampaikan itu. Ya. Taib. Kalau satu orang kan modalnya berat. Tapi kalau bareng, nah itulah syarikah itu di situ. Kenapa orang pada memilih syarikah? Ringan. Bisa membeli hal yang tidak bisa dibeli satu orang. Untuk dijual, untuk dikembangbiakan. Nah, kita itu tadi syarikatul badan ya. Syarikatul abdan. Ma'a ittifaqil hirfah ka khoyatin. Ya, seperti itu. Jawazaha Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membolehkan syarikat badan ini. Ya. Saya kalau ngasih ide bisa. Ngasih ide ya. Gini misalkan, sekarang tuh ada namanya affiliate. Affiliate itu kayak kita itu menjualkan barang orang, nanti dapat komisi. Walaupun ya namanya komisi itu nggak banyak, ya. Tapi bisa loh, kalau kita tuh mau berpikir itu, satu kelas nih nggak punya modal misalkan, mau ngumpulkan uang juga males, tapi kita ingin berusaha bareng. Jadi afiliator, bikin TikTok atau bikin Shopee, jadi affiliate. Ya, masing-masing setiap hari bikin konten, menyertakan link sebuah produk. Nah, nanti komisinya setiap bulan itu dikumpulkan, dibagi rata. Itu kalau kita pakai mazhab Abu Hanifah. Jadi kita berserikat apa? Serikat apa? Serikat posting badan kita, kerjaan kita, ya, itu. Jadi kebersamaan itu luar biasa tadi. Kebersamaan itu power of umat itu memang kalau kita itu luar biasa. Tapi tadi kebersamaan itu harus ada unsurnya. Nanti tanya Ahnaf itu udah ngomong belum dia? Ah, itu yang di ayat Ahnaf itu harus dijadikan doktrin dan ideologi dulu, baru kita bisa syarikah. Kan ideologi Quran itu bukan Ahnaf. Quran itu, ya kan Ahnaf ya, Quran kan? Quran. Jadi kalau ayat itu bisa masuk ke hati dan otak kita, itu syarikah itu bisa jalan lancar, insya Allah. Taib. Itu syarikatul abdan. Jadi Imam Abu Hanifah membolehkan. Bahkan Imam Abu Hanifah itu kata Imam Bajuri ya, membolehkan mutlakon. Apa mutlakon? Walaupun beda kerjanya. Ini jualan, ini afiliator, lebih luas lagi. Siapa yang suka internet? Afiliator. Siapa yang suka jualan? Jualan. Nanti untungnya dikumpulkan. Nah, jadi kalau pakai prinsip Abu Hanifah, yang Jumat keluar itu tidak harus jual. Bisa lain. Tapi kalau prinsip Syafi'i itu lebih mendidik sebenarnya, karena kita ngumpulkan uang semuanya merasa berkorban kan, semuanya merasa mengeluarkan, terus jualan. Dan jualan ini paling logis. Di rekapnya itu mudah, di evaluasinya itu mudah. Wal Imam Malik ma'a ittihadil hirfah. Imam Malik juga membolehkan syarikat badan, tapi pekerjaannya harus sama. Lebih sempit dari Abu Hanifah, lebih luas dari Syafi'i, pertengahan. Lebih sempit dari Abu Hanifah, lebih luas dari Syafi'i. Ada istilah yang kami dengar dari guru kami itu, laula Malik ladhaqatil masalik. Kalau nggak ada mazhab Malik, jalan itu sempit. Ya.
Tapi kalau pakai Abu Hanifah kadang terlalu luas. Ya, seperti itu. Tapi tidak semuanya ulama. A'immah bahkan. Wa ala butlaniha kama huwa madhabuna. Ya, seperti itu. Taib. Nah, ini syarikatul badan. Yang kedua adalah syarikatul mufawadhah. An yashtarika isnani bi badanihima au malihima liyakuna bainahuma kasbuhuma wa alaihima ma ya'ridu min ghurmin. Jadi mufawadhah ini apa? Ini batil indal jumhur. Jadi kalau mufawadhah jangan dilakukan. Ini nggak boleh, betul. Ini khilafnya ini dhaif ini, jangan diamalkan ini. Kalau syarikatul abdan bahkan jumhur membolehkan. Syafi'i, Hanafi, Maliki kan lebih banyak dari Syafi'i. Ya. Tapi mufawadhah ini apa? Mufawadhah ini bisa terjadi di badan, bisa terjadi di anan. Intinya gini. Intinya bagi rata. Kalau untung bagi rata. Rugi bagi rata. Nggak boleh. Ini haram ini. Ini haram, nggak boleh seperti ini. Kayak di badan tadi bagi rata. Kalau rugi ya udah nggak dapat semua. Ya. Jadi mufawadhah ini artinya apapun keadaannya bagi rata. Ini nggak boleh. Jadi definisinya ini an yashtarika isnani bi badanihima au malihima liyakuna bainahuma kasbuhuma. Apapun keuntungannya bagi rata. Wa alaihima ma ya'ridu min ghurmin. Apapun kerugiannya rata. Sosialisme. Ekonomi sosialis. Harus rata. Ini nggak boleh juga. Ya. Baik. Ini tidak boleh. Tapi Imam Bajuri mengatakan jawazah Abu Hanifah. Ini perlu diteliti ulang, peninjauan ulang. Yang jelas jumhur mengharamkan ini. Imam Malik pun nggak membolehkan. Hambali jelas nggak membolehkan. Baik. Nah, yang terakhir ini syarikatul wujuh. Paham ya? Syarikatnya secara umum ya. Nanti dibaca lagi sendiri. Dibaca lagi sendiri pelan-pelan. Kalau ada iskal, saya yang kurang tepat, intinya didiskusikan. Syarikatul wujuh itu dari kata wajhun atau wijahatun. Artinya popularitas. Modal dia populer. Modal dia itu populer. Dan zaman sekarang syarikah ini bagi saya sangat logis sekali. Yang membolehkan itu memiliki dalil yang muktabar. Apalagi dengan adanya media sosial ini. Ya, follower itu berharga. Bahkan dijual belikan, ya kan? Seperti itu. An yashtarika wajihan. Dua orang yang punya popularitas. Dua influencer. Atau wajihun wa khamil. Satu punya popularitas, tapi satu nggak punya, tapi punya modal. Bisa jadi antara dua influencer atau satu influencer, satu pemodal. Yang penting intinya bukan dua pemodal, tapi ada yang dengan popularitasnya. Bisa jadi dua orang semuanya popularitas, bisa jadi tidak. Ya.
liyakuna bainahuma ribhun ma yashtarihi kullun minhuma alan firadihi. Ya. Aw yashtaril wajihu wa yabi'ul khamil aw bil aks. Apa surahnya ikhwah? Jadi saya sebutkan ya. Beliau pertama mengatakan liyakuna bainahuma ribhun. Liyakuna bainahuma ribhu ma yashtarihi kullun minhuma alan firadihi. Gini. Influencer dan influencer. Influencer dan influencer itu mesti dia bisa menjual dengan harga yang sangat tinggi. Nah, ini nggak ada modal apa-apa. Ini artis sering kayak gini, artis ya. Ya influencer lah, bukan mesti artis. Saya punya iPhone. Siapa yang mau beli iPhone-nya saya, dan saya ini aktivis Gaza misalkan, atau aktivis Palestina, atau aktivis travel, sehingga punya nilai sejarah. Siapa yang mau beli iPhone anak Palestina misalkan? Oh, ada yang jual 10 juta, 20 juta. Ya kan? Terus saya punya barang juga, misalkan shawl ini. Siapa yang membeli shawlnya Imam Masjidil Haram? Ini shawlnya Syekh Sudais, 30 juta. Digabung, dibagi 2. Barangnya beda kan? Barang masing-masing. Ini barangnya si influencer A, ini barangnya influencer B. Tapi mereka semua membagi keuntungannya. Kenapa? Ya tadi, atas dasar masing-masing itu kamu influencer hebat, kamu influencer hebat. Pasti barangmu mahal, barangmu juga mahal. Nanti bagi 2 ya, gitu ya. Paham ya? Itu syirikatul wujuh. Ya. Karena mereka ketika menjual itu nggak ada capek sama sekali. Karena wajah mereka tuh, makanya Imam Ghazali itu pernah mengatakan ya, syahwatul jah itu lebih mengilerkan, menggiurkan daripada syahwatul mal. Makanya kadang popularitas itu lebih berharga daripada uang, lebih cuan daripada uang. Terkadang popularitas itu, ya, seperti itu. Taib, ini salah satu surah syarikatul jah. Jadi masing-masing menjual barang masing-masing, tapi masing-masing sepakat membagi karena masing-masing punya keyakinan popularitas dia itu akan menguntungkan dan popularitas saya akan menguntungkan. Ini syarikatul jah juga. Jadi liyakuna bainahuma ribhuma yashtarihi kullu minhuma alan firadihi. Ini ada di ibarat bejuri. Yang kedua, an yashtariyal wajihu wa yabi'ul khamil. Gini. Jadi khamil itu orang yang nggak punya popularitas, kayak saya inilah, kayak kita ini, nggak punya follower, bukan influencer maksudnya. Jadi kita ini khamil, tapi kita punya uang. Saya ini kalau kulaan barang, ini dapatnya mahal, karena saya nggak punya relasi. Ada satu orang nih influencer ya. Kita anggap saja misalkan Daki. Hamzah ding. Ya. Hamzah, ente yang kulaan baju ya. Hamzah bilang, saya kulaan, saya mau. Karena kalau dia kulaan dapat murah, karena dia influencer. Dapat murah, bahkan bisa jadi dia dapat bonus yang banyak karena nanti diiklankan lewat platform media sosial dia. Akhirnya Hamzah mau jualkan, tapi untungnya dibagi 2. Dia cuma modal beliin padahal. Yang jual nanti saya tetap. Dia nggak jualin, dia cuma beliin. Tapi saya butuh dia untuk beliin, karena kalau yang beliin dia akan dapat bonus, dapat murah, karena dia influencer. Bahkan akan dapat sampel dan sebagainya. Akan ada privilege yang diberikan ke dia. Ya kan? Akhirnya nggak apa-apa,
Karena dalam jumlah besar nih misalkan, dalam jumlah yang besar sekali. Ya, bahkan kalau yang beli dia bisa jadi diutangi, bayarnya di akhir. Nanti yang jual, yang packing, yang jual, marketing, saya tetap saya. Ke reseller. Dia hanya beli, tapi dia beli dan dia punya popularitas, dapat diskon, dapat kredit, dapat bonus. Banyak itu. Ini syarikatul wujuh juga. Paham? Jadi dia hanya beli. Tapi zaman sekarang tuh beli itu gak cuma beli loh. Beli itu bisa jadi adalah sebuah kehidupan. Karena untuk bisa, gak semua orang menerima orang beli itu sekarang. Ya gak? Ya kan? Itu syarikatul wujuh juga. Kebalikannya. Ya, saya yang beli, dia yang jual. Kalau ini jelas kan? Nggak usah dijelaskan kan? Menjual dengan platform dia, karena dia populer. Saya yang beli, dia yang jual. Ini jelas, kebalikannya jelas. Kalau yang tadi itu mungkin butuh penjelasan. Jadi ada 3 surah ya, masing-masing. Beli saja, jual saja. Ya, 3 surah ya. Waqtasarul musannif ala shahih, tetapi yang di Fathul Qorib itu yang sahih indah madzhab Syafi'i saja. Jadi nanti silakan antum tulis ya definisi syarikat ini, antum renungi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini